Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal mudillu lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam majelis salat subuh berjamaah. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya kelak di akhir hari kelak, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali setelah tertunda oleh bulan Ramadan dan bulan Syawal. Kita buka lagi kitab Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada pagi hari, kita akan membahas di hadis yang ke-28. Ini hadisnya cukup panjang dan ada beberapa hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tapi yang akan kita bahas ini adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan Abi Daud, dan riwayatnya Hasan Sahih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-'uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu mu'addi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallah azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin 'abdu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ini menarik, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Jadi tidak cuma satu isu dalam hadis ini, ada beberapa. Yang pertama adalah hadis ini diriwayatkan oleh Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah As-Salami. Jadi atau disingkat dengan nama kunyah Abu Najih. Abu Najih ini adalah seorang ahli sufah. Ahli sufah itu bagi Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah umroh atau pergi haji, di Masjid Nabawi itu ada lantai yang agak tinggi di belakangnya makam Rasulullah. Itu di sebelah, di dekatnya pintu Jibril, itu ada lantai yang agak tinggi. Nah, disitulah biasanya ahli sufah itu berkumpul di zaman Rasulullah. Ahli sufah itu seperti seorang musafir. Jadi dia berasal dari negeri tetangga atau bukan dari Madinah, bukan dari Makkah. Nah, ahli sufah itu di situ sifatnya ada dua. Yang pertama, dia enggan atau dia tidak punya niat semata-mata hanya untuk menuntut ilmu dari Rasulullah. Jadi pada waktu itu kan di zaman Nabi itu kan ya kalau mau menuntut ilmu atau menuntut Islam, menuntut ilmu Islam ya harus kepada Rasulullah. Jadi orang yang jauh dari negeri tetangga, dia pergi ke Masjid Nabawi, kemudian menginap di situ, dan dia tidak punya pekerjaan. Kemudian biasanya Rasulullah memberikan dalam Masjid Nabawi, ahli sufah itu biasanya ada yang pergi, kemudian ada yang datang. Itu nggak jauh-jauh, sekitar 70 sampai 80 orang. Itu namanya ahli sufah, orang yang semata-mata ingin menuntut ilmu dari Rasulullah. Kemudian sifat yang kedua, dia kalau ingin sesuatu, jadi dia punya maksud, misalkan ingin maksud sesuatu, dia nggak pernah ngomong.
Ya dia nggak pernah ngomong, kemudian makanya dia mungkin dipendam di dalam hati, sehingga segala kebutuhannya itu kadang-kadang sahabat yang memenuhi. Kemudian kadang-kadang kalau Rasulullah punya makanan ya dikasih. Biasanya Rasulullah memberi ahli sufah ini dua tangkup kurma ya, karena yang Rasulullah bisa seperti itu. Nah, ahli sufah yang paling kita kenal, yang paling banyak meriwayatkan hadis itu namanya Abu Hurairah. Nah, Abu Najih adalah salah satunya Abu Sufah, ahli sufah. Nah, kemudian apa yang diuraikan oleh ahli sufah itu adalah wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan. Jadi pada suatu ketika Rasulullah itu memberikan sebuah nasihat. Nah, nasihatnya itu yang bagaimana? Wajilat min hal qulub wa dzarfat min hal uyun. Jadi nasihatnya itu yang seolah-olah meluluhkan hati orang-orang yang para sahabat yang mendengarnya. Kemudian wadharafat min haluyun, nasihatnya itu membuat air mata bercucuran. Itu saking tersentuhnya para sahabat saat itu ketika mendengar nasihatnya Rasulullah. Faqulna, kemudian kami berkata, ya Rasulullah, ka'anha mau'izatu muwaddin fa'ausina. Ya Rasulullah, engkau memberikan nasihat seperti itu seolah-olah ini adalah nasihat engkau yang terakhir, pesan engkau yang terakhir. Wala, kemudian Rasulullah berkata, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku berpesan kepada kalian, bertakwalah kepada Allah azza wa jalla. Itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua, wasamai wa ta'ati wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Nah, ini menarik karena apa? Karena seperti kondisi kita saat ini. Wasamai wa ta'ati fa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Dengarkan dan taatlah, patuh dan taatlah kepada pimpinan kalian, kepada pemimpin kalian, meskipun itu seorang budak. Abd itu budak itu kalau di level zaman Rasulullah kan, kalau di zaman itu lebih rendah levelnya, karena budak itu bisa diperjualbelikan. Kalau di sini kenapa Rasulullah menganalogikan atau mengibaratkan dengar dan patuhlah meskipun pemimpin kalian itu adalah seorang budak. Budak itu levelnya di bawah kita, misalnya orang merdeka, di bawah orang merdeka. Makanya sami'na wa ata'na. Itu kenapa Rasulullah memerintahkan seperti ini. Karena satu hari tanpa seorang pemimpin itu maka negeri akan kacau. Dijelaskan di hadis di selanjutnya bahwasanya fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka sesungguhnya orang yang hidup setelahku, hidup setelah masanya Rasulullah, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan menyaksikan banyak sekali pertikaian, ikhtilaf, perbedaan. Sama kan seperti di masa-masa ini banyak sekali perbedaan, kemudian disinggung sedikit kalau kita baca di media sosial banyak sekali pertikaian. Nah, itulah kenapa Rasulullah menekankan patuhilah pemimpinan, dengarkanlah. Seandainya walaupun pemimpinmu itu adalah seorang budak. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan kita tidak sesuai dengan hati kita, tidak sesuai, atau mungkin kita tidak ada masukan, pengen memberikan masukan, ya berikanlah dengan cara yang baik. Ada mekanismenya, setiap daerah punya caranya masing-masing, itu ada aturannya sendiri-sendiri. Kemudian fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin. Maka oleh karena itu pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin, itu dengan al-muhdiyyin, orang yang memberikan
mendapatkan petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajidhi. Gigitlah sunnah itu dengan gigitan yang sebenarnya gigitan dengan gigi geram. Kalau kita gigit sesuatu dengan gigitan geram, itu kan pasti kita mengunyah dengan gigi geram. Ya seperti itu. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin dengan sebenarnya gigitan, menggigit dengan gigi geram. Apa yang digigit? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhlah dari kalian perkara yang mengada-ngada. Fa inna kulla bid'atin dolalah, maka sesungguhnya bid'ah atau mengada-ngada dalam hal perkara syariat itu adalah dolalah atau dalam kesesatan. Nah, inilah menarik. Ini diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, kemudian Abi Dawud, hasan sahih. Kalau di dalam hadisnya, terutama dengan isu yang terakhir ini, hadisnya Imam Muslim, itu disebutkan bahwasanya syarrul umuri muhdatsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sejelek-jeleknya perkara, sejelek-jeleknya perkara itu adalah mengada-ngada, dan kullu bid'atin dhalalah, dan bid'ah itu adalah, seluruh bid'ah itu adalah kejelekan atau dhalalah. Nah, saya di sini ingin mengutip pendapat dari Ustadz Adi Hidayat, seorang ulama muda Muhammadiyah, bahwasanya bid'ah itu ada dua hal yang harus kita pegang. Yang pertama, perkara yang ada dalilnya atau ada rujukannya, dan atau di sini harus digarisbawahi, dan atau ada contohnya dari Rasulullah. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, boleh nggak kira-kira kita melakukan sesuatu hal yang tidak dicontohkan atau tidak dilakukan oleh Rasulullah? Boleh nggak? Yang tidak dilakukan Rasulullah? Ya. Di sini saya coba tadi, yang pertama adalah ada dalil dan atau yang dicontohkan Rasulullah. Nah, boleh kan sesuatu hal yang nggak dilakukan Rasulullah kita lakukan, boleh nggak? Nah, ini perlu kita jelaskan lagi. Ada 4 perkara. Yang pertama, ada dalil dan ada contohnya. Contohnya seperti apa? Sholat, puasa. Ini Rasulullah ada dalilnya dan Rasulullah mencontohkan. Kemudian ada dalilnya, kemudian dilakukan oleh sementara, tapi sebagian. Contohnya seperti apa? Qunut subuh. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ada dalil lain yang mensunahkan qunut subuh. Nah, itu perbedaan pendapat, ikhtilaf lagi. Kemudian yang ketiga, ada dalilnya tapi Rasulullah nggak pernah melakukan. Contohnya apa? Puasa Daud, iya. Kemudian sholat tahiyatul masjid, Rasulullah nggak pernah melakukan sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Rasulullah rumahnya di masjid, makanya makamnya ada di Masjid Nabawi. Rasulullah nggak pernah, tapi Rasulullah menganjurkan atau mensunahkan sholat tahiyatul masjid. Kemudian apa lagi yang ada dalilnya tapi Rasulullah nggak pernah melakukan? Bapak Ibu, kemarin kalau misalkan zakat fitrah itu memakai apa? Beras kan? Kemarin pakai beras kan? Rasulullah pakai kurma dan pakai gandum. Walaupun kita sendiri makan kurma dan makan gandum dalam roti. Tapi kan gandum dan roti itu kan kalau dalam bukan makanan pokok kita kan, bukan sehari-hari kita. Berarti mau makan beras ya? Kalau saya makan nasi. Ya makanan pokok beras. Makanya di zamannya Muawiyah itu diterjemahkan bahwasanya
kurma dan gandum itu makanan pokok yang dibuat untuk zakat fitrah, karena pada saat itu makanannya ya makanan Rasulullah atau makanan para sahabat, yaitu di sana. Tapi kalau di kita ya pakai beras kan, makanya zakat fitrah dibolehkan pakai makanan pokok. Ya mungkin kalau di Indonesia Timur pakai sagu bisa jadi. Di Indonesia Timur, di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Papua, Maluku, itu bisa jadi pakai sagu sesuai dengan makan pokok sehari-hari. Nah itulah 3 hal tadi. Kemudian yang keempat, nah ini yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu adalah yang nggak ada dalilnya dan nggak ada contohnya. Itu ada 4 hal. Nah kemudian tadi yang saya sebutkan bahwa bid'ah itu kalau menurut Ustaz Hidayat itu ada 2. Yang pertama, syaratnya ada 2. Yang pertama adalah tadi adalah ada dalil dan atau ada contohnya. Kemudian bid'ah itu sendiri adalah dolalah. Nah di sini mungkin kita sehari-hari mungkin di kantor kita kan banyak sekali menemui banyak orang, banyak macam-macam orang dengan berbagai latar belakang. Kemudian ada yang memakai dalil ini, kemudian dalil itu, kemudian bermacam-macam. Selama itu punya pegangan dalil, misalkan kita mungkin sering mendengar bahwasanya sholawatan bareng-bareng atau dan lainnya. Nah, sholawat itu sendiri ada dalilnya enggak? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusallu. Yusallu itu adalah kata jamak. Yusalluna 'alan nabi. Selama ada dalilnya enggak masalah. Nah, yang enggak ada dalilnya, misalnya dulu pada awal tahun 2000-an itu di Malang ada namanya Ustadz Roy. Ustadz Roy itu beranggapan Rasulullah kan orang Arab. Iya betul, orang Arab. Sholatnya juga pakai sholatnya, makanya karena kenapa Rasulullah orang Arab, makanya sholatnya pakai bahasa Arab. Loh, kita orang Indonesia boleh dong sholat pakai bahasa Indonesia. Nah, itu yang nggak boleh. Tetangga saya, tetangga jauh, maksudnya beda kecamatan, tuh pernah jadi jamaah Ustadz Roy, makanya na'udzubillah min dzalik, makanya dijadikan sesat kan sama MUI waktu itu. Nah itu hal-hal seperti itu yang nggak boleh. Kemudian mungkin ada beberapa dari kita yang teman-teman kita, saudara kita, atau mungkin tetangga kita yang berbeda mazhab. Saya pernah jadi makmum seorang syekh saya dari Maroko, Syekh Idris Al-Fihri. Ternyata beliau itu ketika saya makmum di belakang beliau, kemudian dia jadi imam, beliau jadi imam. Ketika Allahu Akbar, ketika makmumnya menangkupkan tangannya tangan kanannya di atas tangan kiri, beliau menjulurkan tangannya. Jadi beliau nggak menangkupkan tangannya. Nah, jadi kalau di Maroko dan negara-negara sekitar atau di sekitar benua Afrika bagian utara itu kebanyakan bermadzhab Maliki, dan sebagian Andalusia, Spanyol itu bermadzhab Maliki. Makanya ketika saya juga kaget ketika bermakmum kepada beliau, Allahu Akbar, seperti orang i'tidal seperti itu. Ternyata beliau berasal dari Maroko. Nah, yang berbeda mazhab itu juga ada dalil-dalilnya. Kalau mereka punya dalil sendiri, kita punya dalil sendiri. Ya, makanya kenapa di era sekarang itu banyak orang yang saling nyalah-nyalahin, karena saya mengibarkan orang itu seperti orang Islam itu seperti di perumahan. Jadi ada yang punya rumah sendiri, ada yang punya rumah sendiri. Jadi ada beberapa rumah seperti itu. Nah, permasalahannya siapapun boleh mengelola rumah tangga di dalam sebuah rumah sesuai dengan keinginannya. Tapi kalau dia mengusik rumah tangga orang lain, itu yang akan jadi permasalahan. Nah, oleh karena itu, bagaimana baiknya menyikapi perbedaan ikhtilaf seperti ini adalah
kita boleh berdakwah sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita persepsikan, apa yang sesuai dengan tafsir para ulama kita. Nah ini saya ambil juga dari seorang Ustadz Salafi di daerah Malang, Jawa Timur, Ustadz Saleh Hadrami. Beliau itu adalah murid langsungnya dari Syekh Utsaimin di Arab Saudi, seorang tokoh Salafi di sana. Tapi ketika beliau mengatakan, sudahlah kita nggak usah meributkan perbedaan itu. Ya kalau kita sesuai dengan keyakinan kita, ya lakukan. Karena orang lain punya dalil masing-masing. Nah kalau misalkan orang lain berbeda dengan kita, ya biarkan. Ya mereka sesuai dengan, asalkan sesuai dengan sunnah atau sesuai dengan dalil, ada dalilnya atau ada contohnya. Makanya Ustadz Saleh Hadrami itu mengatakan, ya kalau kita misalkan pengen tahu bagaimana orang lain mengerjakan ibadah, ya sekali-kali kita piknik. Maksudnya apa sih rujukan orang-orang tersebut, dalilnya bagaimana. Nah jadi kita tahu. Jadi kita kalau misalkan di kantor itu kan banyak kan Pak, yang berbeda itu kan banyak. Nah ya kita kalau kita ribut di kantor kan jadinya nggak enak, pekerjaan jadi terbengkalai, jadi nggak nyaman. Kita berada di lingkungan tersebut nggak nyaman. Nah salah satu caranya ya kita menghargai perbedaan. Kalau kita punya prinsip seperti ini, ya lakukan. Nah beda lagi kalau misalkan kita ngomongin rumah tangga orang. Nah itu yang jadi, makanya di era media sosial yang luas seperti ini, kenapa terjadi banyak keributan atau terjadi banyak perpecahan atau ikhtilaf, kemudian muncul di permukaan sampai kemudian menolak ini itu. Ya karena ketika seorang ustadz menyampaikan pandangan atau menyampaikan pokok-pokok permasalahan sesuai dengan prinsipnya dalam sebuah majelis seperti ini, dengan lingkup yang terbatas, kemudian diupload di media sosial yang lingkupnya luas. Nah seharusnya ya cukup di lingkungan seperti ini. Tapi kalau di lingkungan luas dibaca oleh orang yang berbeda paham, itu terjadi gesekan. Bahkan gesekan itu muncul di dunia nyata, tidak hanya di media sosial. Nah oleh karena itu, hal yang paling baik yang harus kita lakukan adalah lakukan amalan sesuai dengan prinsip kita, yang ada dalilnya sesuai dengan pemahaman kita. Nah kalau orang lain punya pemahaman masing-masing, punya pemahaman atau dalil yang berbeda yang kita ambil, ya silahkan saja, asalkan kita tidak mengganggu dia atau mengganggu mereka, dan mereka tidak mengganggu kita. Selesai, nyaman, kita berbeda sesuai dengan keyakinan kita atau prinsip kita, sesuai dengan dalil masing-masing. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benar itu semata-mata dari Allah. Kalau misalkan ada kata-kata yang kurang berkenan, itu berasal dari saya pribadi, dan boleh Bapak Ibu tidak menggunakan apa yang kalau misalkan tidak kurang berkenan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.